Jadi umbul itu air dari atas umbul ke atas. Nah, umbul ini dulu renovasi 10 tahun, dimulai pada tahun 2004, 2006, selesai 2012. Kalau pembangunan aslinya 7 tahun. Jadi maaf, apa yang kakak-kakak lihat sudah dikembalikan ke bentuk seperti ada di hadapan kalian. Kebayang nggak kalian dulu waktu jadi anak-anak kecilnya ayahanda, ini kolam khusus untuk anak-anak sultan yang masih kecil-kecil, tapi sudah layak untuk bermain air. Jadi ingat, kedalaman kolam hanya sebatas pusar perempuan dewasa, jadi sebatas pusar kalian. Oke. Nah, mohon maaf, dimana kemudian ya akhir balik, kalau untuk putra laki-lakinya sudah nggak boleh ikut mandi lagi. Betul, karena apa? Karena takutnya nanti kepikat dengan saudara perempuannya sendiri. Karena di mana Sultan memiliki satu permaisuri dengan 20 selir, total 21 memiliki anak 34 dan 14-nya laki-laki. Tapi Taman Sari Kaputren, jadi khusus untuk permaisuri. Nah, nanti kolam tengah Umbul Pamuncar yang artinya memancar itu kolam khusus untuk putri-putri dewasa Sultan. Pak Dimas, anggap kalian sudah dewasa-dewasa, nah kolam kalian tepat di kolam tengah. Oke, di tengah. Jadi untuk saat ini kalian kan udah buka botol lagi ya. Oke, semua udah akhir balik, udah menstruasi, sudah dewasa, berpindah ke kolam tengah. Tahu nggak? Dikembalikan ke bentuk seperti ada di hadapan kalian. Kebayang nggak kalian dulu waktu jadi anak-anak kecilnya ayahanda, ini kolam khusus untuk anak-anak sultan yang masih kecil-kecil, tapi sudah layak untuk bermain air. Jadi ingat, kedalaman kolam hanya sebatas pusar perempuan dewasa, jadi sebatas pusar kalian. Oke. Nah, mohon maaf, dimana kemudian ya akhir balik, kalau untuk putra laki-lakinya sudah nggak boleh ikut mandi lagi. Betul, karena apa? Karena takutnya nanti kepikat dengan saudara perempuannya sendiri. Karena di mana Sultan memiliki satu permaisuri dengan 20 selir, total 21 memiliki anak 34 dan 14-nya laki-laki. Tapi Taman Sari Kaputren, jadi khusus untuk permaisuri. Nah, nanti kolam tengah Umbul Pamuncar yang artinya memancar itu kolam khusus untuk putri-putri dewasa Sultan. Pak Dimas, anggap kalian sudah dewasa-dewasa, nah kolam kalian tepat di kolam tengah. Oke, di tengah. Jadi untuk saat ini kalian kan udah buka botol lagi ya. Oke, semua udah akhir balik, udah menstruasi, sudah dewasa, berpindah ke kolam tengah. Tahu nggak, anak-anak itu menjadi dikumpulkan, jadi ayah itu menginginkan kalian kan mesti bersaudara, betul nggak? Saudara harus akur dari kecil sampai tua, nanti berantem nggak apa-apa, tapi damai lagi nanti ya. Oke. Nah, kemudian ketika kalian berenang, sadar nggak di setiap pemandian atau waterboom ada lifeguard, penjaga kolam. Temuan lagi, zaman dulu lifeguard tidak ada. Jadi di tengah dan di bawah itu Abdi Jalil mendapat amanah oleh Sultan untuk menjaga kalian sebagai bocil-bocilnya Sultan. Kebayang nggak waktu bocil kalian tuh salto, sekarang salto berani nggak berani ya? Oke. Nah, takutnya terjadi kecelakaan. Kita kan nggak tahu, bukan ngawasi kalian mandi, tapi keselamatan kalian di dalam kolam. Jadi nanti kita bisa buktikan di mana anak-anak ketika kalian ini semua anak Sultan tetap dalam pengawasan lifeguard. Kalau nanti terjadi sesuatu, nanti akan mengaruh untuk nyelamatin kalian. Tapi uniknya karena kita Islam, mohon maaf ya, itu dibuat menjong ke depan, itu supaya apa? Kita terhindar dari zina mata. Lifeguard itu nggak bisa melihat kalian kolam perempuan dewasanya Sultan. Nanti kita buktikan blind spot. Jadi levelnya atau sudut pandang mata hanya bisa melihat kolam anak. Oke, nanti kita buktikan. Nah, setelah seremoni itu selesai, dibawa ke ruang ganti, ini semua menari, ya kan? Karena yang gede kan menari, kemudian anak laki-laki memainkan gamelan. Nah, adik-adik kecil tadi dibawa keluar. Kalian tadi masuk perempatan dalam itu dulu kebun sayur, kebun buah, kandang rusa, kandang sapi. Jadi walaupun anak-anak Sultan tetap diajarkan back to nature, kembali ke alam, bercocok tanam, memberi makan ternak, panen buah. Di Bogor masih ada nggak? Masih ya? Adik-adik, nah, sekarang handphone, ya kan boleh, tapi nggak boleh lama-lama ya. Nanti matanya Bapak Dimas. Nggak main handphone aja matanya udah kena. Oke, jadi
kembali ke alam lebih sehat. Zaman dulu kali lompat gitu. Oke, sekarang kan mainan itu udah jarang ya. Oke, jadi lebih baik ke alam. Oke. Nah, setelah anak-anak ibu permaisuri ada di kolam pribadi. Waktunya mikirnya anggap aja kita sendiri ya, karena khusus untuk permaisuri. Jadi ayahanda turun, bunda kalian sudah di kolam pribadi. Nah, kita akan lihat romantis misalkan ketika di kolam pribadi. Oke, kita ke kolam pribadi boleh? Kebayang nggak ketika Pak Dimas dapat amanah dari ayahanda kalian, tugas Pak Dimas itu mewakili kalian ini semuanya bojone sultan ya? Nanti Pak Dimas nggak bisa melihat kalau kalian semua putri raja, kalian hijab aja maaf ya, cantik apalagi kebayang nggak kalau pakai kembali, seksi banget kan? Nah, maka kenapa Pak Dimas kadang ini ada melihat kalian nggak boleh fokus gini, kadang buang muka itu bukannya nggak sopan, tapi itu adab Islam yang mana supaya kita terhindar dari zina mata. Karena kalian buktikan, dan spot kan? Kamu mau nyebar kemanapun sebagai putri raja, God nggak bisa melihat kalian. Nah, tapi kalau nanti terjadi sesuatu kepada adik-adik kalian yang masih atau kalian masih bocil-bocil tuh, yang itu langsung foto, jatuhnya nggak pas nangis kan? Pak Dimas lari tuh, selamatin kalian. Nggak apa-apa, ayo bangun lagi. Nah, jadi ternyata lega sudah ada. Jadi banggalah kita sebagai orang Indonesia, otak kita pintar-pintar. Kenapa? Karena kita dulu dibodohkan oleh penjajah, bukti-bukti dimusnahkan. Jadi penjajahan itu sengaja membodohkan anak bangsa generasi bangsa. Oke, kita ke kolam pribadi. Monggo. Itu salah satu. Ini kolam khusus putri yang nggak bisa dilihat oleh lifeguard melalui teropong untuk kolam bocil ini. Rumah para keturunan, api dalam, pembatas krakon, selir, kemudian pewayang. Ini dulu bukan rumah, tapi dulu kebun buah yang nutup rapat area ini membentuk letter ke dalam. Jadi otomatis sejuk-sejuk karena kebun buah, dinginnya karena mata air yang dingin dan jernih. Kolam lebih minimalis karena hanya digunakan oleh sultan bersama permaisuri. Kembali ke benang merah. Setelah kalian sebagai putri-putri anak-anak sultan mutamakan, ayah itu mutamakan kalian dulu. Mamahmu geser jadi yang pertama, kalian jadi yang utama. Tapi turun, sudah yang keluar, tutup pintu plus keser. Jadi ketika prosesi mandi, tidak ada satupun orang, karena betul-betul private. Ya kalau ayah bunda bahasa masa depan kalian. Nah, diskusi di sini ya. Oke, nah yang dukung suasana romantis selain sejuk, kalian dua objek kandang di kanan kiri kita. Banyak orang ngira Pak Dimas, ini kandang atau makam gitu kan. Kalau makam semuanya tidak betul. Jadi tolong bayangkan itu tanpa tutup, itu dulu tungku ya, yang untuk membakar kayu cendana, kayu jahat. Itu ada stone merapi di bawah. Ini membentuk macam tungku untuk membakar cendana, gaharu, aroma, terapi, jaraknya pakai gaharu. Ada yang pernah lihat orang bakar begini? Nah ya, tuh, yang dibakar kan tumbuk mau fosil. Berarti apa? Aroma, terapi, gaharu, cendana. Nah ini maaf ya, sengaja dikating. Ini jasmine. Ditunggu sampai melambat ke bawah, ketika berbunga bisa menghasilkan ratusan bunga melati. Kali berapa pot? Jadi antara jasmine, gaharu, cendana, bokur, menyanjawa memusar di kolam tengah karena ketutup dengan kebun buah yang bikin suasana romantis luar biasa. Nanti bukti apa yang Pak Dimas bilang taman kali tempat dingin akan kita buktikan ketika kita lihat kamar pribadi sultan. Jadi setelah prosesi mandi, ganti pakaian, Sultan Permaisuri istirahat sambil sauna. Oke, kita ke gitu. Sauna sudah ada kan? Berarti keren nggak? 1758. Sauna udah duluan di sini ya. Pastinya tahu ya. Ibu kalian kan nanti semuanya. Jadi ini hanya restorasi aja. Jadi restorasi ini mengembalikan bentuknya seperti detailnya. Kayu udah ganti kali kalau Kayu kayu. udah ganti untuk kayu-kayu pasti ya kan. Nah, kita akan ke kamar. Ini bukti kamar Asari dulu Pak Dingin. Nah, ini ada edukasi buat anak-anak penting. Teman-teman kita kumpul dulu di sini. Nah, kalian akan lihat. Coba sekarang kita buktikan siapa yang nggak nunduk kepentok kepalanya pasti. Sultan untuk masuk kamar pribadinya pun dia menunduk, betul nggak? Artinya apa? Ini bisa diartikan ketika kalian mau jadi toladan, tolong laksanakan dulu sebelum kalian mengajarkan kepada orang lain. Betul nggak mau Pak Dimas? Takutnya kakak aja enggak ngajarin, betul nggak? Nih Pak Dimas ketemu kalian nih.
Permisi dek, loh kita nunduk ya. Nah sekarang monggo masuk, kita masuk sini semua. Kita tes. Tuh, masnya nunduk. Dia nggak nunduk. Walaupun awalnya terpaksa ya. Lolos ternyata. Lolos. Ada yang lolos satu, nggak apa-apa. Berarti kamu imut ya, angkat di kepala. Mau nggak mau nunduk betul? Iya. Oke, boleh duduk kembali isi duduk. Adem parah ya. Oke ya, jadi kita buktikan kalian mau nggak mau nunduk, betul nggak? Berarti hebat kan Sultan ngajarinya praktek langsung, betul nggak? Oke, nah sekarang kita ada di area tempat juga. Artinya apa? Kamu lihat pintu ini ada engselnya nggak? Nggak. Jadi ini dulu bertutup apa? Setelah buka, kan? Kemudian, nah ini bukti apa yang Pak Dimas bilang tadi Taman Sari Tempat Dingin. Ini kan terbuat dari batu. Ketika kalian buka, ini ada 3 lubang tungku kan? Yang dulu diisi pembakaran seperti kayu cendana, gaharu dibakar dulu untuk apa? Panaskan batu ini. Setelah batu panas membara dipadamkan, akan timbul apa? Uap panas. Nah, ini pasti bukan papan, tapi dulu originalnya kalau orang Jawa Barat, Bandung, Bogor dan sebagainya menyebutnya gabale. Tapi kalau kami galar bambu. Jadi kamu tahu bambu yang dipotong sesuai ukuran panjang, diambil dagingnya, utamakan kulitnya untuk efek pegas. Tikar mendong yang diadam, karena dulu spring bed belum ada. Nah kembali ke benang merah, ketika misal teman-teman semua berenang, ilmiah nih, kalian naik ke atas dingin nggak? Untuk suhu hangat kadang nyemplung lagi kan? Apalagi kalau pipis di kolam. Nah, yang ketawa pernah pipis. Sekarang nggak boleh lah ya. Ayo, sekarang nggak boleh karena ada teknologi kalau kalian pipis nanti ketahuan airnya jadi ungu. Jadi kalau pipis, Airnya berwarna. Kasihan ya, yang lain kan lebih nyilem gitu kan? Iya ini nih yang pipis nih. Enggak bercanda baik. Tapi nggak boleh ya, kalau dulu masih anak-anak boleh, kalau udah gede. Oke ya. Nah, setelah istirahat berarti apa? Bukti kalau Taman Sari Tempat Dingin setelah menggunakan kulitnya kalian lihat tuh di ujung pipa ada 4 rombong. Jadi sauna dan relaksasi. Setelah istirahat, Sultan Permaisuri ke area gedung Sekawan di antara telaburi untuk perjamuan makan. Baru Permaisuri dibawa ke balkon atas untuk melihat putri-putrinya menari, anak laki-laki memainkan gamelan. Permaisuri dibawa pulang lewat pintu gerbang belakang. Jalan kaki, ada perempatan jalan, nggak boleh lupa nengok anak-anak kecil yang lagi panen sayur, panen buah, kasih makan rusa. Jadi mereka pun juga nanggung untuk atensi dari ayah bundanya. Nah itulah seremoni Sultan ketika di vilanya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Oke, kalian lagi ngopi cantik, ya kan? Tapi dulu pada ngopi cantik di panggung UAN. Psycholifikat sudah ada, sound system sudah ada, life guard sudah ada, aromaterapi buatan sudah ada, sauna sudah ada, TV gak ada. Susah dilawan ini. Nah ini, kadang ada yang TV nggak buat ada. apa? Buat ngetes iPhone-nya sendiri. Itu dari zaman dulu ternyata udah ada, Pak. Itu lampunya bukan lampu yang listrik. Pelajaran Pak Dimas lebih ke edukasi saja. Nah, apapun kalian kan menguasai ilmu. Ingat, selama itu ilmu pasti, kalau teman-teman mau belajar, pasti menguasai, betul nggak? Iya. Banyak belajar, lupa. Tidak belajar, pasti lupa. Jadi rajin belajar ya, karena tugas kalian belajar. Nah, jadi kita terbiasa untuk permisi dulu. Masuk. Nah, ini ruang gantinya. Dan ada temuan lagi yang cukup luar biasa nanti. Gak kebayang nih kalian semua. Dan kalian pakai semua setiap hari. Oke. Ini itu ruang khusus untuk Sultan dan Permaisuri, ruang gantinya. Pastinya depan kita apa? Rak atau tenar, segala perlengkapan Sultan punya. Cuman yang ada di ruang ganti satu objek di sini. Di sana nggak ada. Jadi Pak Dimas cukup bawa sini untuk mewakili ruang ganti putra putri. Oke. Ini stone Merapi karena nanti akan lavatur kan. Ya. Ketika kalian nanti naik jeep, perhatikan kanan kiri kita. Kanan kiri kalian kita kayak Pak Dimas mau diajak aja ya. Enggak, jadi intinya kalau bawa agak nggak boleh. Nanti sini yang jagain siapa? Jadi kalian akan lihat batu besar, bongkar-bongkar. Ini dulu bongkar Merapi yang diukir membentuk pot bunga. Deklarer 2006, artinya warnanya hitam pekat. Ya. Nah, pertanyaan Pak Dimas, ketika di kamar ganti kalian ada objek seperti ini digunakan untuk apa coba? Kamar ganti ada bentuk seperti ini. Ada yang bisa dapat? Tempat kain kotor. Yes, semua mayoritas menyebut tempat baju kotor. Kenapa? Mindset dan identik. Oke, kamu mandi, masuk kamar ganti, baju kotor masuk loh. Tapi bukan cahayu, jadi gini.
Pertanyaan Pak Dimas, masih rajin mandi? Sini. Oke, baik. Selalu. Oke, nah ketika kalian mandi, masuk kamar ganti, mau sekolah misalnya, pakai seragam, betul? Terus kalian pakai hijab. Ada yang sudah mulai make up tipis ya? Iya. Untuk memastikan hijabnya betul dan ini betul berkaca nggak? Oh. Biar cermin dulu. Cermin. Pengetahuan nih, kaca baru muncul pada tahun 1800-an Cina dulu dengan logam perunggu. Nah, kita kan 1758. 100 tahun sebelumnya masih menggunakan air. Air pantulan. Itu apa? Mata air kan? Dimasukkan ke dalam, coba kalian ke sini. Ini Pak Dimas geser ya, pantulan cahaya. Konteks fisikal ya. Pantulan cahaya. Berkacanya masih dengan air. Nah ini kaum kalian tuh gini. Pak Dimas katanya gimana? Begitunya jadi dulu Putri Raja Cahayu permaisuri itu ketika berdandan, ini nggak kalian ketika ada kakak atau saudara yang menikah. Nah, pengantin itu Ratu Sari dia nggak nyentuh apapun, cuma perhias kan, baru suruh minta tipis-tipis, lalu dibawa ke pelaminan. Nah, maka ada istilah pengantin Ratu Sari. Kan kalian juga calon pengantin, ya kan? Amin. Gitu. Amin. Tapi penguasa ilmu dulu, mandiri berkarya, baru ibadah menikah. Ya. Oke, harus jadi orang hebat dulu ya. Iya. Oke, kata di kepala ya kita kami itu gerbang utama tuh betul. Dari pintu gerbang utama ini welcome drinknya keren nggak Sultan dulu. Jadi orang Jawa tuh pantang mas masuk langsung ke rumah. Maka dulu ada kamu kalau tahu tempat cuci tangan. Iya. Namanya padasan tuh loh, tempat wudhu zaman dulu. Nah, upayakan sebelum masuk rumah cuci tangan dulu. Oh, Karena apa wabah, energi negatif yang nggak bagus nggak boleh masuk ke rumah. panjang pikirannya ya. Iya kan, udah terkonsep Dulu ya. dan ini bangunan utuh. Yang ini dulu welcome drink. Sultan itu, sorry. Sabut, oke. Oke, buat teman-teman Konsep kita akan ke welcome lorong bawah drink tanah, ya. Kita ke angkat kepala. Awas. Mau lihat lukisan batik? Enggak Pak kayaknya. Ya, pakai dulu ya. Mau lihat tempat. Ya. Ini enak. Jadi habis puasa, habis lebaran. Kalau nggak lewat lorong di bawah tanah. Nanti kita akan masuk lorong di mana kita jalan di bawah tanah dan di bawah air. Itu dermaga tahu. Nanti kita di dermaga keduanya. Oke, kita lewat sini. Yang sekarang keluar hanya waktu seremoni aja, ketika ada hajat keraton. Tapi dulu pasukan perang yang diabadikan menjadi perkampungan-perkampungan yang ada di Jogja. Nutro jadi Nutran, Wirobrojo jadi Wirobrajan. Nah ini ada 10 bergodo prajurit. Oke. Nah mohon maaf. Oke teman-teman agak ke sini. Oke. Kemarin ada rombongan yang kena pedangnya, ujungnya robek. Nah, kan Kita udah serius Pak tadi. kebun bunga masih. Yang kemudian nanti danaunya Pak Dimas akan detailkan di mana. Kamu mau lihat artisnya Taman Sari nggak? Kebun bunga ya. Nah ini batas teritori di mana ini dulu danaunya di sini. Oke. Ini dulu ada semacam bendungan yang tingginya kurang lebih 10 meter up. Yang mana ini dulu batas antara, nah kita Pak Dimas udah di danau. Nah teman-teman masih di kebun bunga. Oke, kalau danau buatan, pertanyaan Pak Dimas langsung jawab coba. Danaunya dulu apa airnya dulu? Danau. Oke, berarti belum lapar. Kemarin udah Pak Dimas airnya dulu. Salah, danaunya dulu dibuat, baru dialirkan dari sungai. Kemudian setelah tidak digunakan dibendung kering, jadi pemukiman yang kita lewati. Jadi artinya apa? Ini dulu kita air ya. Kalau ini untuk bersenang-senangnya, vilanya betul. Yang masuk kompleks area Taman Sari karena beliau seorang muslim, Sultan bangun masjid. Di mana masjid itu berada di bawah tanah dan di bawah danau.
Nah, konsep yang dibuat oleh Sultan adalah tempat ibadah yang kusuknya dapat, tenangnya juga dapat. Kusuk karena di bawah tanah, tenang karena di bawah air. Hari terjadi tragedi pandemi COVID-19, terus dibuka yang mana ternyata seperti teman-teman atau tamu-tamu nggak tahu kalau ini masjid. Karena tempatnya bagus banget buat foto, kadang mereka lupa sakralnya, jadi sering buat tidak sopan. Jadi kebayang nggak kalau kalian muslim, tempat ibadah kita buat jajakan atau rebutan foto, sering adu mulut, itu nggak bagus. Tapi nanti ini berarti apa, terendam oleh danau kan? Ini adalah area di dalam masjid. Ketika kalian masuk akan melalui sebuah lorong. Berarti masuk di dalam lorong berarti kalian jalan di bawah tanah dan di bawah danau. Betul? Kemungkinan batas air itu kan ada di jendela. Ada kemungkinan nggak air itu masuk? Iya. Tapi di dalam nggak mungkin tenggelam karena ada apa? Parit. Jadi air masuk tapi nggak akan tenggelamkan karena ada pembuangannya. Oke. Setelah masuk kalian akan masuk ke area yang mana bentuknya kayak sumur guling. Maka dinamakan Masjid Sumur Gemuling. Sumur yang guling. Nah, ketika nanti ini jemaah laki-laki berada di atas. Jadi atasnya untuk jemaah laki-laki, perempuan di bawah. Bentuknya bulat simetris, tapi ingat softnya tetap horizontal. Bukan ngikutin arah bulatan. Takutnya apa? Kalau ngikutin arah bulatan kan izin ya, nanti pantat-pantatan. Jadi softnya tetap horizontal. Nah, kenapa perempuan di bawah, laki-laki di atas? Laki-laki sejati mendahulukan keselamatan perempuannya. Nah, jadi kita akan masuk ke lorong. Nah, tadi itu ada tanggal 5. Tanggal 5 itu adalah simbol sholat 5 waktu dan 5 rukun Islam. Oke, syahadat, sholat, puasa, zakat, tangga ke atas haji. Masjid dibuat tanpa kubah karena hubungan kita sama Gusti Allah tidak ada lantaran apapun. Jadi tetap haji tak video. Yuk, akses masuk ke masjid di sini dulu nih. Tapi setelah diresmikan untuk ditutup permanen, ini dikembalikan ke ranahnya, hanya dibuka untuk sholat. Ada nggak kemungkinan air masuk? Iya. Tapi nggak akan menggerakkan lorong ini. Kenapa? Ada parit pembuangan. Jadi ini adalah jalan kedua. Selain naik perahu, kita lewat lorong bawah kanan terus menuju ke Taman Sarinya. Awas kepala ya. Berarti apa? Di balik tembok ini bukan rumah nanti yang kita lihat, tapi danau buatan tadi. Nah, ini salah satu yang Pak Dimas tadi bilang, kebun sayur, kebun buah, kandang rusa, kandang sapi yang buat degunatur ketika kalian sebagai anak-anak kecil Sultan tetap kembali ke alam. Makanya kalau sekarang kan ada kayak, aku nggak tahu kalau di Bogor ya, masih ada nggak kalau teman tempat untuk bunga bunganya, tapi identiknya bunga sampai. Nah, ini batas perempatan ini dulu. Nah, ini kan situs dulu perempatan dalam itu ada budi gede yang dulu untuk abdi dalam menjaga anak-anak yang kembali ke alam. Nah, ini dermaga perahunya. Jadi ini dulu untuk kapal bersandar, turun dari kapal Sultan masuk ke Taman Sari. Kalau nggak pakai perahu berarti lewat lorong ini, berarti ada dua jalan kan. Di sini dulu dermaga. Ada laut. Belakang itu apa ya? Dermaga loh itu. Itu dulunya dermaga, sekarang jadi rumah. Jalur satu kan? Untuk satu nanti stay sini ya. Untuk dikumpulkan di sini. Kalian tetap cari tempat pakai yang itu mobil hijau tadi kan? Oke.